Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video pembelajaran mata kuliah konsep sistem informasi. Pada pertemuan 11 dengan topik Etik, Privacy, and Information Security. Pada pertemuan ini, kita akan sama-sama membahas mengenai etika dalam teknologi informasi, privasi pada sistem informasi, serta keamanan informasi. Adapun setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami mengenai etika, privasi, dan keamanan informasi. Sistem informasi modern memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari efisiensi, operasional, hingga peningkatan layanan publik. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi, muncul tantangan terkait etika, privasi, dan keamanan informasi. Dalam pengelolaan sistem informasi, ketiga elemen ini saling terkait. Dalam konteks teknologi informasi, etika berkaitan dengan bagaimana teknologi digunakan, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta tanggung jawab moral para pelaku dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi tersebut. Adapun etika ini sangat penting dalam teknologi informasi. Mengapa? Karena dengan adanya etika, masyarakat dapat membedakan yang mana boleh dan tidak boleh dilakukan. Perlindungan hak individu menjamin bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak privasi, kebebasan, dan martabat manusia. Selain itu, kepercayaan publik membangun dan mempertahankan kepercayaan pengguna terhadap sistem informasi teknologi. Masyarakat yang menggunakan teknologi informasi juga harus memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam mengarahkan pengembangan teknologi agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif. Selain itu, kepatuhan hukum juga harus diperhatikan agar masyarakat dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip etika dalam teknologi informasi, diantaranya mengenai kebebasan dan privasi. Pengguna memiliki hak untuk mengontrol informasi pribadi mereka, juga teknologi harus dirancang sedemikian rupa sehingga melindungi privasi pengguna. Dalam konteks keadilan, teknologi harus dapat diakses dan bermanfaat bagi semua lapisan, tanpa diskriminasi. Juga menghindari bias dalam algoritma dan sistem yang dapat merugikan kelompok tertentu. Dalam aspek transparansi, sistem dan algoritma harus jelas dan dapat dipahami oleh pengguna. Selain itu, pengembang sistem juga harus menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Dalam aspek tanggung jawab, pengembang dan organisasi harus bertanggung jawab dalam dampak teknologi yang mereka ciptakan. Selain itu, menyediakan mekanisme untuk mengatasi kesalahan dan pelanggaran etika. Dalam aspek integritas, menjaga kejujuran dan akurasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Juga menghindari manipulasi data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Seperti halnya hukum, pelanggaran etika dalam teknologi informasi juga akan memberikan dampak. Di antaranya kerusakan reputasi, sanksi hukum, kerugian finansial, dan dampak sosial. Dampak ini tergantung dari seberapa besarnya pelanggaran etika yang dilakukan dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Privasi dalam konteks sistem informasi merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, serta melindungi data tersebut dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Privasi mencakup aspek-aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data pribadi dalam sistem informasi. Privasi dalam sistem informasi memiliki peran penting, diantaranya dalam melindungi hak-hak individu yang menggunakan sistem informasi tersebut. Selain itu, dengan adanya privasi, kepercayaan dari pengguna akan meningkat. Memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait perlindungan data juga menjadi salah satu aspek pentingnya privasi. Mengurangi risiko kebocoran data yang dapat merugikan individu dan organisasi juga merupakan hal yang penting
yang harus ditimbang dalam sistem informasi. Menjaga reputasi organisasi dengan menghindari pelanggaran privasi yang dapat merusak citra juga menjadi salah satu alasan mengapa privasi sangat penting dalam sistem informasi. Dalam pelaksanaannya, sistem informasi diatur tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menyimpan data, bagaimana menggunakan data, bagaimana mengungkapkan data, dan bagaimana penghapusan data. Semua regulasi ini diatur demi menjaga pengembang sistem informasi, organisasi, juga pengguna sistem informasi tersebut, agar semua data yang digunakan tidak jatuh ke tangan yang salah dan merugikan orang lain. Beberapa regulasi dan standar privasi berlaku baik aturan secara global yang diterapkan oleh Uni Eropa, juga peraturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia, serta peraturan yang diterapkan secara internasional oleh International Standard Organizations atau ISO. Keamanan informasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam sistem informasi. Sebuah sistem dapat dikatakan aman jika sudah paling tidak mengandung unsur confidentiality, integrity, dan availability, atau biasa yang disebut dengan CIA triad. Meskipun tidak ada sistem yang 100% aman, namun paling tidak tiga unsur ini sudah menunjukkan bahwa sistem kita dapat diandalkan. Confidentiality merupakan kerahasiaan, yang mana menjamin bahwa informasi hanya diakses oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Juga melibatkan penggunaan kontrol akses, enkripsi, dan kebijakan privasi. Sementara integrity merupakan integritas yang berfungsi untuk menjaga akurasi dan konsistensi informasi sepanjang siklus hidupnya, juga mencegah modifikasi yang tidak sah dan memastikan data tetap dapat dipercaya. Availability memastikan bahwa informasi dan sistem tersedia bagi pengguna yang berwenang saat dibutuhkan kapanpun maupun dimanapun. Ini melibatkan manajemen kapasitas, pemulihan bencana, dan perlindungan terhadap serangan DDoS. Selain itu, terdapat autentikasi yang bertujuan untuk memverifikasi identitas pengguna atau sistem sebelum memberikan akses. Proses ini juga menggunakan metode seperti kata sandi, biometrik, dan autentikasi dua faktor atau two-factor authentication. Lalu ada non-repudiation yang menjamin bahwa pihak yang melakukan suatu tindakan tidak dapat menyangkal tindakan tersebut. Hal ini melibatkan penggunaan tanda tangan digital dan juga log aktivitas. Dalam kenyataannya, keamanan sistem informasi seringkali menjadi hal yang tidak diprioritaskan oleh sebuah organisasi. Bahkan, keamanan ini sering sekali dilupakan, bahkan dibangku cadangkan. Sementara bagi organisasi-organisasi yang mengikuti aturan dan juga sadar akan bahayanya keamanan informasi ini, mereka menerapkan strategi dengan melakukan adopsi framework keamanan, integrasi keamanan dalam pengembangan sistem, melakukan kolaborasi antar departemen, penggunaan teknologi otomatisasi keamanan, pemantauan dan respon insiden, penerapan prinsip Zero Trust, peningkatan keamanan fisik, serta evaluasi dan pengujian keamanan rutin. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.